Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini kita akan berbincang kembali seputar skripsi. Nah, banyak mungkin dari teman-teman semua yang merasa heran ya. Terkadang saat kita lihat skripsi kakak kelas, ada beberapa hal yang terlewatkan. Misalnya ada kesalahan yang terlewatkan saat melihatnya, kok bisa lolos kan begitu ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang berpikir seperti itu, atau bahkan ada teman kita sendiri yang saat maju sidang masih banyak kesalahan yang terlihat oleh kita, tapi kok bisa maju sidang. Nah, apa penyebabnya? Nah, kita akan bahas itu semua. Namun sebelum itu silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Dalam proses bimbingan skripsi, tentu kita berharap bahwa dosen pembimbing kita ini bisa mengarahkan, bahkan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di dalam penulisan skripsi. Memang seperti itu salah satu fungsi dari pembimbing. Nah, perlu diketahui tidak akan semulus yang kita bayangkan saat melakukan proses bimbingan skripsi. Kenapa? Ada beberapa hal yang memang bisa menjadikan skripsi kita terhambat. Salah satunya adalah buruknya komunikasi dengan dosen pembimbing atau bahkan mahasiswanya sendiri yang malas untuk melakukan bimbingan. Nah, biasanya ketika ada mahasiswa yang lolos untuk maju sidang skripsinya, tapi ada beberapa kesalahan di dalam skripsi yang mungkin terlihat oleh kita sendiri, itu ada beberapa hal ya. Pertama, memang dari mahasiswanya itu sendiri. Bisa jadi seperti ini, mahasiswa malas bimbingan, namun di akhir ini mahasiswa mendesak dosen pembimbing untuk segera meng-ACC, atau mahasiswa bimbingan dengan full bab ya, yang tidak dicicil per bab. Jadi itu yang biasanya menyulitkan dosen pembimbing untuk memeriksa secara detail, sehingga akan ada kesalahan-kesalahan yang lolos untuk masuk ke sidang skripsi. Nah, itu bisa jadi dari mahasiswanya. Kadang ini membuat jengkel dosen pembimbing ya, saat deadline sudah dekat, tiba-tiba nongol mahasiswa yang jarang bimbingan dengan full bab dan minta didesak untuk di-ACC agar bisa maju sidang dalam waktu dekat ini. Nah, ini menyulitkan dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbingnya baik, biasanya ya akan di-ACC saja, paling ya udah nanti kita ketemu aja di sidang skripsi. Atau kalau ada dosen pembimbing yang saklek, ya sudah tidak bisa di-ACC gitu ya. Nah, bisa jadi kesalahan-kesalahan itu terlewat ya, karena memang mahasiswa sendiri yang tidak melakukan proses bimbingan dengan benar, atau bisa jadi dosen pembimbingnya yang memang kurang teliti dalam hal itu ya, dalam hal penulisan. Namun seharusnya ya, untuk masalah penulisan itu mahasiswa sudah tidak lagi mengandalkan dosen pembimbing. Biarlah dosen pembimbing ini fokus kepada konten skripsi kalian. Untuk masalah kepenulisan itu kan bisa dipelajari di pedoman penulisan, dan itu harus paham betul bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kesalahan-kesalahan di dalam kepenulisan ini tidak terjadi. Nah, ini harusnya bisa disortir sebelum masuk ke pembimbing. Nah, sehingga pembimbing tidak disibukkan untuk memeriksa hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika memang sidang banyak sekali revisi, itu sebetulnya ya prosesnya memang seperti itu ya. Terkadang masukan-masukan itu akan lebih kaya saat memang di sidang skripsi. Pembimbing hanya mengarahkan bagaimana penelitian ini berjalan dengan baik dan benar. Nah, biasanya pembimbing mencoba memang melakukan yang terbaik untuk skripsi teman-teman semua. Namun saat proses sidang biasanya banyak masukan dari para penguji yang
memperkaya ya, membuat lebih sempurna skripsi teman-teman semua. Sebetulnya asal memang teman-teman bisa menguasai apa yang kalian tulis di dalam skripsi mulai dari bab 1 sampai bab 5, tidak perlu khawatir lagi saat proses ujian skripsi. Itu akan dilalui dengan baik ya. Adapun kalau kita bisa mempertanggungjawabkan isi skripsi itu, masukan-masukan dari dosen penguji ini akan membuat skripsi kita lebih bagus. Jadi gak perlu khawatir. Nah, jadi kalau misalnya ada skripsi yang lolos ujian namun masih ada kesalahan-kesalahan, itu dari mahasiswanya sendiri atau memang dari dosen pembimbingnya. Namun seperti itu, tetap lakukan yang terbaik, tetap ikuti proses bimbingan dengan baik, mulai bimbingan dari bab 1 sampai seterusnya. Jangan mendesak pembimbing, jangan memaksa pembimbing untuk meng-ACC. Bagaimanapun saat kalian di sidang skripsi, pembimbing ikut andil dalam mempertanggungjawabkan skripsi yang kalian tulis. Nah, kalau misalnya kalian mendesak untuk segera meng-ACC padahal masih banyak hal yang perlu diperbaiki, yang mau pembimbing juga saat ujian, oh ini pembimbingnya siapa sih, kok hal yang kayak gini aja masih bisa lolos. Nah, jangan sampai mempermalukan pembimbing. Sama-sama mengerti lah antara mahasiswa dan pembimbing, sehingga kalian harus bisa menjalin satu komunikasi yang baik. Itu saja celotehan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.